kita masih menunggu kabar selanjutnya untuk bisa update memberikan kabar kepada pemirsa mengenai hasil keputusan tentunya hari ini putusan dari sidang sahabat kami Vicky Prasetyo akan seperti apa hasil tuntutannya ya Bi? Betul, hari ini ada sidang tuntutan untuk kasus Vicky Prasetyo dan Angel Elga. Dan kebetulan sahabat kita Indra Herlambang sudah ada di sana, nanti akan kita berusaha untuk menghubungi kembali ya. Abi, lanjut. Oke, pertanyaan tadi, orang zaman dulu kenal sebentar, menikah, dan alhamdulillah bisa langgeng. Kalau anak sekarang, apalagi tadi Selin bilang 3 bulan baru kenal memutuskan menikah, resikonya lebih besar karena faktor eksternal itu begitu kuat sekarang. Bener banget, faktor eksternal sebenarnya lebih kuat karena juga kan lingkungan kita beda sama lingkungan tahun 60-an, 70-an gitu kan. Mereka juga menurut aku faktor eksternal seperti teman-teman yang nggak penting juga kadang bisa ikut campur dalam urusan rumah tangga kita ya nggak sih? Sosial media. Mohon maaf, balik ke masalah Selin dan Stefan. Bukannya kita mendahului ya, ini kan hanya prediksi ya. Percaya boleh nggak boleh. Kalau masalah mereka berdua ini, faktor eksternalnya kuat nggak? Ada. Jujur aku ngeliat ada, tapi nggak apa-apa ya gue bongkar. Gak apa-apa dong, gak apa-apa. Gue curiga ada seseorang yang... Ada faktor eksternal berarti? Faktor eksternal. Dari Selin atau dari sebelah? Waduh. Tapi nggak apa-apa, kasih tahu aja. Atau Roy punya hak untuk tidak menjawab. Ya. Jangan dari sebelah deh, dari teman kita aja. Jadi dari gua aja yang deh. dibahas. Soalnya orangnya nggak ada, nggak enak. Menurut Mas Roy gimana tuh Selin tuh? Selin ya dia sosok yang tersakiti menurut aku. Wah, enggak lah. Maksudnya sama-sama lah. Itu judul sinetron loh, istri yang tersakiti. Enggak lah, menurut aku Steven itu adalah laki-laki yang baik dan terbaik. Ya ayah yang baik buat anak-anak gitu. Tapi gue salut ya sama Selin dengan kasus yang begitu berat. Coba perhatiin deh, dari awal Selin bergabung di sini. Dia tidak berusaha untuk menjadi seseorang wanita tersakiti, mencari simpati supaya kayak playing victim lah ya. Tidak melakukan hal itu, justru setiap ditanya enggak, gue yang salah, kita manusia nggak ada yang sempurna. Suami gue baik, itu lo bisa menjadi contoh yang baik loh. Harusnya Begini seharusnya, enggak ditanya, oh ya tanya. Iya benar. Tergantung tujuannya apa. Kan kadang-kadang endorse naik. Oke, balik lagi setiap rumah tangga punya pola dan cara berbeda-beda. Di umum ya, ini gue lagi ngomongin ketika di media. Publik, ya. Iya, kalau di ruang private sih ya bebas. Tapi kali ini kita akan kedatangan tamu. Bukan, belum. Kita masih akan update dulu. Tadinya kita mau kedatangan tamu, tapi ini sayang banget ada momen update. Ya. Live atau TikTok atau apa? Oh nggak bisa TikTok. Langsung ya Indra ya. Silakan Indra. Indra Herlambang langsung dari pengadilan sidang Vicky Prasetyo. Kepada Indra. Bil, kenapa nggak bisa TikTok? Di depan ruang sidang Nggak bisa, susah. SH2 di mana sebentar lagi kita Via telepon. lanjutan dari agenda sidang hari ini yaitu pembacaan tuntutan Ulil, jaksa penuntut. via Sekitar telepon. 5 menit yang Langsung lalu telepon si Indra. di ruangan didampingi dengan kuasa hukum Telepon dan juga WhatsApp. dengan Kalina sang istri tercinta tentunya. Memang suasana sidang hari ini berjalan dengan sangat ketat sekali ya protokol kesehatannya. Karena itu banyak rekan-rekan media yang juga tidak bisa masuk ke dalam ruangan sidang. Dan kalau kita lihat di sini yang di dalam ruang sidang pun sangat dibatasi. Karena memang ruangan sidang sendiri tidak terlalu besar seperti yang bisa pemirsa saksikan di sini. Vicky juga ditemani oleh adik tercinta Baby yang sedari tadi pagi sudah sibuk sekali mengurus semua hal. Baby, apa kabar? Baik ya, Beb? Amin. Semoga aman semuanya ya. Dan satu hal lagi, sebenarnya rencananya sidang itu akan dilaksanakan pukul 10. Tapi sebelum sidang Vicky, ini ada satu sidang tertutup yang harus dilaksanakan. Jadi kita menunggu terlebih dahulu. Dan sekitar pukul 10.35, jaksa tiba di lokasi. Selama menunggu pun Vicky tadi ditemani oleh Kalina di ruang tunggu di sini. Ya, jadi kita bisa melihat seperti apa berjalannya sidang itu dari ruang tunggu ini. Karena pintu ruangan sidang juga dibuka. Dan kita juga bisa mendengar langsung seperti apa sidang yang berlangsung. Ya, kita akan melaporkan terus dari sini, kembali lagi ke studio. Baik. Terima kasih Indra Herlambang. Thank you Indra Herlambang. Jadi memang sampai jam segini proses sidangnya juga belum mulai start ya. Oke, kita kedatangan seperti yang kita janjikan di awal akan ada 2 penasihat hukum baik dari sang pelapor Angel Elga maupun sang terlapor Vicky Prasetyo. Nanti ada Bang Rasman ya yang kebetulan saat ini sekarang berada di Medan.
Betul. Kita akan mengundang Abang, silakan Abang. Bang, silakan. Lulil. Ini adalah pengacara dari Vicky Prasetyo. Selamat siang. Pengacara Angel dari Elga. Angel Elga. Ya. Bang Siap, Bang. Rudi Kabunang. Betul ya, Bang? Apa kabar? Silakan, Abang. Silakan duduk Bang. Silakan duduk Bang. Di tengah dong, Oke, Bang. thank you. Dan kita nanti akan tersambung. Sini, silakan. Kita akan tersambung bersama pengacara dari Vicky Prasetyo juga. Ya, tadi Ya, sudah Bang Rasman disampaikan, Nasution. Bang Rasman sedang WFH ada di Medan. Ya. Betul. Ya, Mungkin jadi- kalau kita nanya langsung ke yang lebih mengerti kayak ke Abang gitu kan lebih jelas gitu enak Oke. ya kayak. Oke, Bang, ini proses sidang sudah cukup lama. Ya. Bahkan Vicky beberapa waktu yang lalu juga sudah sempat masuk. Dan akhirnya ada kebijakan hakim untuk keluar istilahnya keluar dulu lah gitu ya. Iya. Nah, ini sekarang proses Mohon maaf, tuntutan. Abi, Abang maskernya boleh dinaikin, Bang? Ya. Iya. Oke, lanjut Oke. silakan. Nah, untuk mengingatkan kembali awal dari kasus ini, pastinya kan pertama kali Abang dihubungin sama Angel Elga. Ya. Ya. Nah, posisi Angel Elga sebagai pelapor gitu ya. Nah, Ya. apa yang pertama kali Angel Elga katakan ke Abang? Keluh kesah apa sehingga akhirnya Vicky mendapatkan pasal itu? Sebenarnya ini permasalahan udah lama ya. Udah lama, iya. Udah Jadi berlarut-larut. diawali sebenarnya ini satu peristiwa hukum yang terjadi sehingga muncul ada beberapa upaya hukum. Sebenarnya ada- kasus proses statusnya cuma satu, tapi ada jadi kalau Jadi dibedah banyak nih. Ya, jadi banyak pengaduan ke Oke. kepolisian. Jadi pertama kan peristiwa di mana saudara Vicky Prasetyo melakukan tindakan penggerebekan, Iya. istilahnya gitu dulu Melebar ya. atau melabrak lah. dalam tanda kutip. Melabrak lah. Terus pada sekitar jam 1 pagi Oke, di rumah klien kami. oke. Setelah melakukan penggerebekan dengan membawa media dengan beberapa orang ya. Awal mula disitulah terjadi upaya hukum di kepolisian. Oke. Maka dari hal itu, saudara Pasal Vicky, apa yang diminta oleh akhirnya Vicky kena pasal apa dari peristiwa itu? Padahal pertama Vicky datang untuk Vicky Prasetyo yang melakukan upaya hukum pertama kali iya, di kepolisian melaporkan dugaan tindak pidana perzinahan. iya. Perzinahan. Itu dilaporkan Oke. Naik nih laporannya. dengan terlapor saudara Angel Elga. Oke. Dalam proses penyidikan, pemeriksaan saksi dan barang bukti, sampai ada olah TKP, ternyata proses di kepolisian dinyatakan SP3 Kenapa bisa SP3? karena tidak terbukti. Mohon maaf Bang. Ya. Laki-laki itu oleh SP3 pemberhentian. Surat pemberhentian penyidikan perkara. Oke, Abang mohon maaf. Sehingga bisa keluar SP3, padahal Vicky sebagai suami yang sah, Ya. dia mencurigai Ya, ada laki-laki lain yang notabene bukan Ya. suaminya. Nah, suaminya laki-laki itu siapa ternyata di dalam itu? itu klien saya juga, namanya Vicky Alman. Jadi begini, ini pelajaran yang kita harus ambil Nah, apa nih, dalam Bang? peristiwa hukum ini. Ya. Jadi kalau kita mengetahui Ya. suami atau istri kita berselingkuh Ya. atau bersama pihak lain Ya. dalam satu ruangan atau dimanapun, kita melakukan tindakan hukum itu jangan dengan mengekspos berita tersebut, menyebarluaskan, mendistribusikan sesuatu yang belum pasti. Berarti kenanya di pasal itu. Ya. Kita berandai-andai. Ya. Seandainya pada waktu itu di malam jam 1 itu Vicky datang bersama kerabat terdekatnya. Ya. Tidak ada media. Ada pengurus RT atau RW Ya. di situ tanpa ada media Tanpa satupun. ada media. Itu aman. Aman. Terus Nggak kena pasal itu. enggak kena. Tetapi tindakan selanjutnya adalah melakukan laporan ke kepolisian. Oh. Ini loh ada peristiwa hukum begini. Tapi kesalahan saudara Vicky dalam perkara ini adalah meliput, mengekspos berita tersebut dan menyatakan, terus mendistribusikan Jadi langsung sehingga dapat diakses. Oh. Ah. Orang banyak jadi tahu. Ya, orang banyak jadi tahu. Jadi, Dengan tuduhan melakukan perzinahan. Oke. oke. Tetapi dalam upaya hukum, Ya. waktu Vicky melapor dengan menghadirkan bukti dan saksi, ternyata dugaan tindak pidana tersebut bukanlah suatu tindak pidana yang dimaksud. Maka dikeluarkan surat penghentian penyidikan Oke, perkara. Abang maaf, keluar SP3 itu karena akhirnya Vicky mungkin salah cara melaporkan. dobraknya lah istilahnya ya, karena bawa media. Salah cara melindungi hak Oke. hukumnya. Oke, tapi dugaan yang Vicky duga laki-laki itu melakukan dalam tanda kutip hal-hal yang dicurigai sama Vicky itu Tidak terbukti. Tidak terbukti. Tidak terbukti.
Ini Karena ada ceritanya. Sudah final belum, Bang? Nah, sekarang agenda hari ini rencananya adalah tuntutan. Tuntutan hari. Jadi persidangan pertama itu kan dakwaan jaksa mendakwa saudara VP dengan pasal Undang-Undang ITE dan KUHP ya. Oke. 310, 311. Oke. Tentang dugaan pencemaran nama baik dan atau melanggar Undang-Undang ITE. Dalam proses persidangan itu sudah diperiksa bukti dan saksi. Sekarang tahapnya adalah tuntutan. Oke. Di mana jaksa sudah membuktikan dakwaannya berdasarkan transaksi dan sekarang tuntutan. Baik. Abang, Oke. Bi, kita tampung dulu. Ini kan Iya. dari pihak dari kuasa hukum dari Angel Elga, ya Bang? Oke. Oke, kita sudah tersambung saat ini dari... Oke, ini kita melihat dulu suasana di pengadilan. Ini nampaknya sedang bersiap-siap untuk sidang ya. Sepertinya Oke. Oh, oke. Oke, kita akan tersambung ya, Ya, Melanie ya. Kita akan tersambung sebentar lagi karena biar bagaimanapun Bang, mohon maaf pasti kan ada dua Harus ada dua sisi, story, betul, dua sisi betul. cerita ya Bang. Baik, sudah ada Bang Rasman, ini adalah kuasa hukum dari Vicky Prasetyo yang sedang ada dari Medan. Bang Rasman, selamat siang. Selamat siang Melanie, Siang. Bang. Abang sudah mendengarkan tadi mungkin dari pihak pengacara Angel Elga, Abang Rudi Bang ya? Iya. Sempat dengar Bang? Ya, baik sudah dengar. Ada tanggapan, Bang? Tanggapannya silakan Abang. Ya, pasti dong. Pertama begini, Saudara Rudi Kabunang ini sebenarnya nggak perlu harus menyampaikan bahwa ini pembelajaran yang baik bagi masyarakat ke depan. Kemudian ada unsur pencemaran nama baik 310, 311 atau Undang-Undang IT pasal 27 ayat 3 hasil dan atau perubahan Undang-Undang IT pasal 45 ya nomor 19 tahun 2016. Itu jelas Vicky itu pada waktu itu adalah suami sah dari saudari Angel Elga. Ketika seorang suami datang ke kediamannya, lalu kemudian mencurigai keras bahwa ada seorang laki-laki di dalam kamar tidurnya bersama istrinya, terus apalagi yang harus dia lakukan? Itu spontanitas, emosional. Mungkin saudara Rudi Kabunang akan lebih ganas lagi daripada itu gitu. Jadi kita sebagai laki-laki tidak boleh melakukan pembelaan yang berlebihan hanya untuk kepentingan klien. Karena filosofi kita adalah justice for all. Keadilan untuk semua. Nah, jadi yang harus menjadi pembelajaran hari ini adalah ada seorang pria menemukan istrinya bersama dengan laki-laki lain di dalam kamar pada dini hari, kemudian melaporkan, justru dia yang menjadi tersangka dan ditahan. Ini adalah mystery of justice. Ini adalah hukum yang misteri, karena itu perlu restoratif justice. Ini akan kami ajukan ke Kapolri agar juga dilakukan restoratif justice. Karena ini menyangkut undang-undang IT. Oke. Dan yang kedua, saya jelasin ya, yang kedua. Apa yang disampaikan Rudi juga ini saya bantah. KUHP mengatur bahwa seseorang yang dituduh berzina harus dibuktikan dengan alat bukti dan 2 saksi. Tidak gampang. Nah, karena itu maka kenapa SP3? Karena tidak terbukti di sana ada lain-lain. Ini dugaan saya lebih kepada spesialisasi, track record dan keahlian dari orang yang bermain di dalam. Itu saja. Dan saya percaya hakim yang mulia akan membebaskan saudara Vicky. Dan saya juga sebagai kuasa pelapor dari Vicky sudah melakukan laporan di Polres Jakarta Pusat. Dan itu sekarang dalam tahap pemeriksaan ahli. Dan kita lihat saja hasilnya seperti apa. Nanti kita lihat gitu. Oke. Ya, saya kira begitu ya. Oke, Abang. Ini pendidikan yang baik buat masyarakat. Baik, jadi Abang. kalau kita lawyer, maka kita bertindaklah adil meskipun kita membela klien. Oke, kita Abang. ini adalah office nomile. Iya, iya. Mohon maaf saya potong. Seperti di awal kita ngobrol pada pagi hari ini, kita pengisi acara sama sekali tidak berada di pihak satu manapun. Cuman ini tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sama Bang Rudi, nah ada rasa penasaran saya, Bang Rasman. Ya. Bingung juga saya sebagai laki-laki yang mengindikasikan istrinya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.
Ini bahasa warung kopinya ya. Kok Iya. akhirnya kok kena sendiri tuh laki. Jadi bumerang. Kenapa bisa begitu, Bang? Ya ini dia. Jadi apa yang disampaikan Rudi tadi, Vicky itu kan sudah ada di persidangan. Sudah ada penjelasan dari pihak media bahwa mereka itu tidak meliput. Mereka tidak diundang oleh Vicky, tidak diajak oleh Vicky. Yang benar adalah Vicky menyuruh Baby, adiknya, untuk mengikuti. Karena sudah 1 minggu itu yang Vicky Alman ini bolak-balik ke kediamannya Angel Elga. Nah, jadi Vicky minta agar dicek. Begitu dapat info bahwa Vicky Alman masuk, maka Vicky yang waktu itu ada acara, dia buru-buru pergi. Media curiga, dikejar, ikut. Itu saja. Jadi bukan menyebarkan informasi untuk dilihat publik. Vicky juga malu. Karena dalam keadaan emosi, kemudian media datang, terjadilah itu gitu. Maka menurut saya, hakim akan melakukan restoratif justice. Saya percaya hakim akan membebaskan Vicky. Karena Vicky tidak mengundang media itu gitu. Baik, Bang Baik, Rasman. baik. Rasman, thank you Bang Rasman. Makasih. Ya. Ini mungkin ada Bang Rudi ada yang tanggapan? mau tanggapan Ya. dari Bang Rudi. Saudara Rasman juga ini terlalu berkesimpulan. Saya berbicara ini berdasarkan hasil penyidikan. Hasil penyidikan oleh kepolisian negara Republik Indonesia. Lah kalau kita sudah tidak percaya kepolisian, terus percaya siapa? Hasil penyidikan itu dari keterangan saksi dan bukti menyatakan bahwa laporan Vicky Prasetyo itu tidak cukup bukti atau dikatakan SP3. Gitu loh. Ini kita berbicara tentang tindakan penyidikan, bukan kita bicara tentang asumsi-asumsi. Saudara Rasman ini baru pengacara mengenai perkara ini. Jadi kurang paham bos. dia. Jangan, Jadi saudara, justru Anda yang baru jadi pengacaranya. Saya pengacaranya bagaimana? dari awal. Saya tahu itu. Anda kasus mana yang Anda pegang? Baik, Saya baik. ini dari Oke, pelapor. Mohon maaf, Begitu loh. Abang. Anda itu. Saya Anda bicara itu, tentang saksi kalau dan polisi, bukti. sebentar. Jangan bawa-bawa pribadi Rasman. Loh, Saya Anda hanya bicara tadi mengatakan sama saya bahwa- bilang saudara Rudi Kabunang. Saya katakan Bukan. ada Rasman. Maksud saya, jangan bilang Rasman itu tidak tahu sejak kapan jadi pengacara loh. Urusannya apa? Loh, mau urusannya hari apa? ini, mau besok? Karena Anda Itu tidak memahami yang perkara penting ini sekarang. sesungguhnya. Baik, Bang Rasman. Oke, mohon maaf, Kenapa Abang. memahami? Mohon maaf, kita harus update dulu. Mohon maaf. Silakan, Abi. Kita diskusi kita pagi hari ini kita luruskan lagi, bukan ke pribadi penasihat hukum Iya. dari satu sama yang lain. Kita lebih ke kasusnya gitu Iya. ya. Nah, Iya. Abang Rasman, mohon maaf, saya potong dulu. Ini ada update terbaru nih di persidangan. Ya kita lihat Kita dulu ya. lihat persidangan Vicky sekarang, Iya, kita iya. ke Kak Indra Herlambang. Silakan, Ra. Mas Indra, silakan Mas Indra. Gimana Mbak Manda? Oke, baik. Agenda hari ini adalah pembacaan tuntutan yang dibacakan oleh jaksa. Tadi sudah bawa medianya itu. Belum mulai. untuk klien kami selaku kuasa Kalau melakukan pembuktian terbalik dan apa yang didakwakan oleh jaksa. Karena kami sebagai kuasa hukum meyakini penuh bahwa klien kami tidak bersalah. Maka hal ini yang perlu kami buktikan dengan hal-hal yang sudah kami lakukan pada persidangan sebelumnya. Berarti ke depannya nextnya sidangnya Mbak? Ke depan next tadi sudah kita dengarkan bersama pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 kita akan mengajukan pledoi atau pembelaan. Mas Vicky mendengar hasil putusan hasil tuntutan 8 bulan bagaimana Mas? Jalankan semuanya. Oke. Setelah yakin Iya. Ya, tadi udah dibacakan secara tuntutan. Tadi juga disaksikan ada kuasa hukum aku, Mbak Amanda, juga tadi ada istri aku juga di dalam, ada Kalina. Ya memang sudah rangkaian persidangan yang memang kita hanya sebagai pendengar. Nanti hak kita kan bisa di pembelaan kita di pledoi gitu. Iya. Oke, tadi jadi yang boleh disampaikan kembali apa yang sudah disampaikan tadi di dalam sidang tuntutannya? Baik, tadi sudah kita dengarkan secara langsung beberapa hal tuntutan yang telah disampaikan oleh jaksa. Tadi jaksa menyebutkan klien kami atau Vicky Prasetyo didakwakan dengan pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pidana penjara 8 bulan. Nanti lebih lengkapnya lagi, kami diberikan hak untuk memberikan pembelaan atau pledoi pada sidang berikutnya. Oke, Vicky gimana sih? Ketika mendengar ini keluarga juga ada di sini
Iya. Buat hidup mama. Ini kiamat buat hidup mama. Mama kasihan sama anak-anaknya begini. Kalau mama sih nggak penting banget ini anak-anaknya. Kasihan. Oke, tapi Vicky masih ada upaya yang bisa dilakukan ke depannya berarti ya? Ya yakinlah, kita harus berdiri di atas kebenaran. Karena ya saya berkeyakinan muslim tidak pernah ada dibenarkan seorang wanita yang masih terikat hubungan sah suami istri membawa pria lain di jam yang tidak wajar, jam 2 pagi di dalam kamar milik pribadi. Itu adalah sebuah hal kebenaran gitu loh. Dan semoga perkara ini sekali lagi tidak menjadi sebuah ajang percontohan buat semua siapapun khususnya di Indonesia ini gitu. Kalau permasalahan rangkaian persidangan ya kita jalankan kok semua. Berhak dan itu adalah hak jaksa untuk menuntut sesuai dengan pertimbangannya gitu loh. Dan kita juga nanti akan diberikan hak dengan pembelaan. Jadi kita memang ya harus berusaha untuk menunjukkan bahwa kita berdiri di atas yang benar. Oke. Kalina tadi sempat ketika keluar sidang, Kalina cerita ke saya bahwa suami aku nggak salah, suami aku nggak salah. Ke saya bahwa suami Oke, boleh. Jangan nangis. Oke, Kalina sabar. Juga buat Vicky dan keluarga, kita doakan yang terbaik ya Vicky ya. Vicky semangat terus. Coba. Thank you. Ben. Oke, Ya, baik. tadi kita sempat dengar ya, jaksa penuntut umum sudah menuntut 2 tahun ya. Iya. Bang Rasman, abang masih tersambung bang? Udah sudah terputus. Aduh. Oh, kalau gitu kita sekarang mendingan tektok langsung ke Vicky kalau Vicky masih bisa dihubungin. Iya, ini dari tadi. Tektok ke Vicky ya. Karena kita lebih enak kalau ngomongnya tektok gitu kan, Iya. jadi nanya Iya. lebih enak. Bang kurang lebih tadi saya dengar 2 tahun nih tuntutan Iya. jaksa. Itulah perjalanan ini kalau sampai jaksa sudah menuntut 2 tahun, berarti apa yang merupakan dakwaan dari jaksa sendiri itu terbukti dalam persidangan melalui keterangan saksi dan barang bukti. Jaksa tidak mungkin menuntut kalau dakwaannya tidak kuat gitu ya. Tapi memang tugas jaksa untuk menuntut. Menuntut, Iya, betul. Jadi tadi seperti saudara Rasman katakan bahwa Vicky adalah suami, Ya. Angel Elga adalah istri. Ini pelajaran bagi kita semua. Kita sebagai suami sah pun tidak boleh perlakuan istri sebegitunya. Kalau memang Blow up gitu ya di blow up. Kalau ada istri kita atau suami kita melakukan begitu, ya kita selesaikan baik-baik atau lapor ke polisi dulu. Abang, mohon maaf saya potong. Tadi untuk yang disampaikan sama Bang Rasman bahwa memang kalau dari pihak Vicky menyatakan mereka tidak menghubungi media, Ya. tapi baby adiknya yang sudah memata-matai terlebih Ya. dahulu tadi kalau nggak salah Ya. disampaikan seperti itu dan media melihat Vicky terburu-buru keluar dari acara. Bagaimana Betul. tanggapan Sama Abang? seperti yang Vicky katakan ke kita. Dia di ada satu acara musik di Bulungan. Ya. Tiba-tiba dia buru-buru, akhirnya wartawan mengikuti lah. Sekarang begini, Tanggapan Abang gimana? kita lihat seseorang ya. Dia ini tokoh, public figure, artis atau aktor lah. Hidup sehariannya dengan media. Di jam 1, jam 2 pagi, tiba-tiba ada kejadian dan media itu banyak. Kira-kira ke penyidik atau hakim pun kan bisa menilai. Bukan saja ada pernyataan menjawab iya atau tidak, tapi rasa itu hakim bisa menilai. Karena semuanya juga pasti Apakah ini memang secara tiba-tiba orang masa media tidak tidur jam 2, jam 3 pagi? Paham. Gitu kan? Baik. Ini tinggal menunggu keputusan akhir Iya, dari keputusan akhir hakim. lah. Berapa sidang lagi kira-kira Bang? Ya ini kalau ini Besok ada lah. pledoi pembelaan, Iya, pembelaan, terus nanti setelah ada 2 kali lagi putusan. Oh, Halo. oke. Gitu. Halo, Halo. siapa? Halo, saya mau ngomong nih sedikit. Bang Rasman, Bang Rasman alhamdulillah masih tersambung. terhubung dengan sorry, Bang Bang, Rasman Tahan dulu ya? Bang, tahan dulu. Iya. Ukur atau gimana? Bang Sedikit Rasman. ya. Bang Rasman sedikit, ya, Bang Rasman sedikit jangan boleh. dipotong. Kita break dulu sebentar Istirahat nanti kita sebentar. balik. Ya, kita balik ngobrol sama Bang Rasman. Oke, baik. Oke, siap. Jangan Terima kemana-mana kasih. pemirsa. Kita akan kembali lagi. Tetap di Kopi Viral.